Yang nggak nyambung tanamannya banyak, tapi yang punya tanaman lupa sama Allah, nggak nyambung nanti nih, nggak nyambung. Ini rumah kalau kita dengar nih omongannya rumah, itu juga berucap Pak. Kata rumah kalau ditempatin sama orang ibadah, malam dia dihidupkan untuk tahajud, dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anak-anaknya, nak bangun nak tahajud. Itu rumah dilihat oleh makhluk yang ada di langit. Para malaikat Allah melihat rumah kita ini penuh dengan cahaya. Sama halnya kita melihat bintang yang ada di atas yang bercahaya. Jadi rumah yang di dalamnya dihidupkan dengan amal-amal soleh, ini rumah sangat istimewa di hadapan Allah karena dikenal oleh makhluk yang ada di langit. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunkan keluarga kita untuk tahajud. Sebenarnya hidup ini kembali kepada kita, Pak. Manajemen kitanya ini kalau pengen bahagia, pengen sukses dunia akhirat, kitanya mau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keistimewaan orang yang dapat kebaikan dunia dan akhirat, sebelum dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat di dunia, ini Allah berikan 4 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewanya? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah. Nah, itu harapan kita, Pak. Kalau rezeki barokah itu dimakan oleh anak cucu kita ini tidak akan habis, Pak. Karena berkah. Dan itu yang kita minta. Jadi jangan pernah kita mimpi, jangan pernah kita berharap dapat rezeki yang barokah kalau kita ini nggak disibukkan dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Maka kita sendiri yang mengatur, memanage waktu kita, memanage aturan main kepada diri kita ini. Dia akan diberikan rezeki yang barokah. Lalu yang selanjutnya akan diberikan ketenangan hidup. Lalu berikutnya akan dijaga anak keturunannya untuk mampu melakukan amal-amal yang soleh. Dan kekayaan kita, mohon maaf hadirin jamaah rahimakumullah, bukan karena banyak harta di rumah kita, bukan simpanan investasi kita yang jutaan, miliaran, bukan. Kita bisa dikategorikan sukses apabila semua keluarga ini kenal Allah. Apabila keluarga kita ini mau menghidupkan amalan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga semuanya menjadikan sarana. Bagaimana bukan hanya di dunia kita bertemu dengan istri kita, akan berkumpul dengan anak keturunan kita, dengan ayah bunda kita, kakek nenek, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Kita minta orientasi kita, bagaimana nanti di akhirat kita menjadi tetangga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dalam satu tempat, dalam satu area, kumpul dengan istri kita. Apakah barang nanti di sana? Itu Quran yang menyatakan, hadirin. Nanti kita bakal kumpul dengan pasangan kita. Istri kita jadi ratunya bidadari, kitanya jadi rajanya. Ini ada anekdot nih, ada cerita humor. Ya. Jadi ketika Ustadz menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bapak ibu ini nanti kumpul nih, yang suami istri bakal kumpul dalam surga. Bakal ketemu di sana, bareng lagi di sana. Kata istrinya, "Nah, bareng lagi." Malah kaget, Pak. Emang kenapa? Kalau bisa nyari yang lain apa? Bosan. Bisa jadi karena ngeselin ini suaminya. Makanya jemaah rahimakumullah, romantislah di saat kita di dunia ini, dan terus romantisnya sampai di akhirat. Begitu mau kapan lagi, Pak? Mohon maaf jemaah rahimakumullah. Ayo nih, kita biasain jemaah rahimakumullah, bercumbu ria, bersenang-senang dengan pasangan. Kalau mau makan jemaah rahimakumullah bersama-sama satu piring. Saya sampai sekarang, Pak, mohon maaf, makan satu piring sama istri saya. Dari bujangan. Dari pengantin baru. Dari pengantin baru pas sampai anak saya udah pada lulus sekolah, udah pada kerja, itu makan masih tetap satu nampan berlima. Kalau anak saya nggak ada baru berdua. Ngirit, Pak. Coba, ini hadis, mohon maaf, bukan asal ngomong, ini hadis. Ini hadis Al-Jama'atur Rahmah. Ya, ada dalam Mukhtarul Hadis juga ada ini.
Ya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin juga ada. Al-jamaatur rahmah, orang yang berkumpul berjamaah itu ada rahmat dari Allah, ada kasih sayang dari Allah. Menyatukan hati dengan pasangan, dengan anak-anak kita. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi makan satu piring, gelasnya satu gelas. Dengan Siti Aisyah, suap-suapan. Dan saya praktekin. Sama Umi saya suapin. Kadang anak-anak saya yang gede-gede saya suapin. Kadang gantian, habis saya yang nyuapinnya. Allah. Kapan lagi? Itu hadisnya begitu, Pak. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah 10 tahun ya menyaksikan anak-anak saya sudah besar-besar dari kecil, tapi belum pernah saya mencium anak saya. Kata Nabi, jangan salahkan anaknya kalau tidak kasih dan sayang kepada ayah, karena ayahnya tidak punya kasih sayang kepada anak. Kalau kita pengen disayang sama istri, sayangin istri sepenuhnya karena Allah. Kalau kita pengen disayang sama anak-anak kita, sayangi sepenuhnya karena Allah. Dan itu rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi kita.